Dan malam hari ini kita akan masuk dalam talk show. Sekali lagi, malam hari ini kita talk show dan akan dilayani pemateri kita Bapak Gembala Pendeta Dr. Samuel Sianto dan Bapak Wakil Gembala Pendeta Muda Yoel Sianto Sarjana Teologi. Dengan tema Anda bertanya, kami menjawab. Teman-teman Asher boleh membagikan kertas dan pulpennya supaya nanti, karena kita langsung tidak ada materi, langsung tanya jawab. Ya, kita berikan aplaus terlebih dahulu, kita mengundang Bapak Gembala Pendeta Dr. Samuel Sianto boleh mengambil tempat di depan, dan kemudian Bapak Wakil Gembala Pendeta Muda Yoel Sianto Sarjana Teologi. Mari sekali lagi berikan aplaus yang meriah Bapak yang dikasihi Tuhan. Saya percaya bahwa di dalam kehidupan kita sehari-hari ada begitu banyak pertanyaan kita. Entah itu masalah keluarga, masalah masa depan, perekonomian dan segalanya. Dan malam hari ini kesempatan bagi setiap kita untuk kita boleh bertanya. Karena temanya malam hari ini Anda bertanya, Bapak Gembala dan Wakil Gembala menjawab. Puji nama Tuhan, saya menyerahkan waktu dan tempat buat Bapak Gembala dan Bapak Wakil Gembala. Tuhan Yesus berkati. Terima kasih. Ini panggilannya Koko Triudin ini ya. Ya silakan saudara bertanya, nanti kami yang menjawab. Kalau enggak saya balik, saya yang bertanya, saudara yang menjawab ya. Ya biasanya yang banyak terakhir-terakhir ini ya. Kalau orang meninggal boleh dibakar apa enggak Pak? Itu sing paling banyak. Ya. Ya kalau saudara mau tanya boleh, asal jangan bakar rumah loh ya. Terus boleh enggak Pak kalau cimbing ke kuburan? Ya, Imlek boleh tak Pak? Sebentar lagi Imlek. Bantu-bantu orang tua masak, ini salah satu contoh. Silakan kalau saudara mau tanya langsung berdiri aja boleh. Nanti yang berdiri lumayan masuk YouTube. Ya. Ya, sambil dibagi saudara kalau mau nyatet silakan. Kalau mau langsung tanya boleh. Ya, tentang iman apa aja boleh. Oh namanya saudara bertanya, saya sama Pastor Yoel yang jawab. Ya, silakan Pastor Yoel tambahi. Iya, baik Bapak Gembala. Terima kasih. Ya silakan Bapak Ibu yang mau tanya langsung juga boleh angkat tangan. Jadi malam hari ini memang kita pakai untuk kita, biasanya kan kalau firman Tuhan monolog ya, tapi malam hari ini kita dialog. Jadi saudara bisa tanya apa saja ke Bapak Gembala, juga ke saya. Terutama topik-topik mungkin seputar kehidupan kekristenan ya. Tadi beliau udah menyampaikan soal apakah boleh misalnya orang Kristen dikremasi misalnya atau ya. Atau misal juga kalau tadi dikatakan oleh beliau apakah boleh kayak cimbing dan lain sebagainya. Nah itu silakan ditanyakan, nanti kita akan memberikan jawaban ya. Supaya kita tahu dalam kehidupan kekristenan kita harus bagaimana gitu ya. Silakan Bapak Ibu, kalau nanti kertasnya sudah selesai boleh nanti Asher memberikan kepada Pak Tri. Nanti Pak Tri akan membacakan bagi Bapak Gembala dan saya. Tidak perlu nama ya Bapak Ibu, dan sebanyak-banyaknya silakan. Jadi malam hari kita dialog ya, kita ngobrol. Ya. Begitu Pak Gembala. Kadang kan di gereja saudara bingung mau tanya sama siapa. Makanya sekarang dikasih kebebasan tanya jawab. Ada sudah yang besok? Silakan. Ya, biar cepat. Saya Ya, boleh mengawali Pak. Oh boleh. Ya, Koko Triudin silakan. Terima kasih Pak. Saya orang tua dari 2 orang putri. Dan di zaman sekarang ini saya percaya bahwa anak-anak kita itu punya kemampuan berkomunikasi sangat baik dengan teman-temannya. Tetapi seringkali mereka kesulitan untuk bisa berkomunikasi dengan orang tuanya. Nah, perbedaan cara kita sebagai orang tua, cara saya dididik orang tua saya jelas berbeda dengan cara kita mendidik anak-anak kita. Karena saya paham sekali anak-anak sekarang itu kesulitannya lebih berat daripada kita dulu. Contohnya kalau sekarang itu pelajaran di SD kelas 6 mereka mendapatkan pelajaran yang di tingkat SMP mereka sudah dapatkan.
Kalau zaman dulu kita ya masih menikmati lah. Kalaupun sekarang, dulu kita berangkat sekolah mungkin bawa tas, ya cukup lah. Tetapi zaman sekarang itu mereka kayak mau camping bawa tas, dan itu isinya semuanya buku. Seperti itu Pak Sam pertanyaannya, Ko Yoel, terima kasih. Ya, jadi gini Pak Tri, memang hampir semua orang tua mengeluh seperti Pak Tri. Tapi kita punya yang namanya berteman. Jadi orang tua itu yang harus mau merendah, menjadikan dirinya teman buat orang anak-anaknya. Kadang orang tua masih gengsi, wah aku orang tuanya, kalau dia tidak ke aku ya tidak mau, pokok harus manut. Tidak bisa sekarang, orang tua yang harus datang ke anak-anak. Artinya kita yang mesti jadi teman dalam tanda petik loh ya, tetap orang tua tapi berteman. Satu, paling bagus waktu makan, isu dibarengi waktu belajar. Kalau saya waktu tidur paling enak. Nah waktu tidur itu kita ungkapkan dulu cerita-cerita saya. Dulu papa ini gini, gini. Ya kayak teman cerita. Sampai akhirnya mereka percaya sama kita, mereka nyaman, pasti semua akan cerita. Nah seperti itu Pak Tri. Kalau Pak Tri komunikasinya putus sama anaknya, ya mungkin di rumah ya seperti bos sama karyawan. Nanti seperti itu. Nanti lama-lama dia tidak kerasan di rumah. Lama-lama tidak pulang. Lama-lama Pak Tri gak pulang pisan. Ya. Gitu ya Pak Tri. Nah ini. Soalnya Pak Tri ini tipenya agak diam. Beda be istrinya ya Pak Tri ya. Tapi kalau ke anak tidak boleh Pak Tri. Harus bisa. Karena kepentingan anak. Tapi nek kepentingannya Pak Tri ya tidak tahu. Kalau Pak Tri be istri ya kurang komunikasi ya saya tidak tahu. Tapi harus dipaksa. Nanti lama-lama kamu tidak mau ngomong, be bojomu aja di kasur iso WA-an. Ya. Nah itu ya Pak Tri ya. Ya. Mungkin Pastor Yoel silakan. Ya, saya izin menambahkan pertanyaan Pak Tri tadi kalau soal komunikasi sudah dijawab oleh Bapak Gembala. Saya mau bahas soal generasi ya. Karena saudara sadar tidak? Kan generasi yang tahun 2000-an berarti Gen Z ya, Gen Z ya. Nah Gen Z itu sekarang sudah bahkan memiliki anak loh. Karena tahun 2000 sekarang umur 24. Nah nanti setelah Gen Z ada namanya generasi Alpha, ada generasi Beta. Nah saya mau coba membuka satu sudut pandang yang beberapa waktu ini saya coba kaji dan teliti ya. Kenapa kok nggak semua ya, tetapi kenapa kok generasi laki-laki yang sekarang dengan yang kalau zaman saya gitu ya, kok ada kayak beda gitu. Terus ternyata saya lihat apa yang membuat beda, saya temukan ya. Kalau zaman saya dulu kalau nonton TV, wah ada Wong Fei Hung ya. Neng, 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 neng. Wah, jadi kita itu terbawa kayak Wong Fei Hung, Jackie Chan, Bruce Lee, Jet Li. Itu yang kita lihat di TV. Tapi kalau sekarang anak-anak laki-laki sekarang lihatnya apa? Joget-joget ini. Akhirnya generasi sekarang, saya mohon maaf katakan, generasi tulang lunak ya. Karena yang dilihat itu boyband yang joget-joget gitu loh. Yang disentuh terus langsung nggak tahu ya. Saya lihat itu kayak gitu soalnya. Sekarang hampir jarang film-film action kolosal. Kalau zaman saya kecil dulu saya lihat di TV itu ada ya itu tadi, ada Jackie Chan. Ya, jadi kita itu terbawa, wah saya seneng ini bela diri. Tapi kalau sekarang, wah you know me so well gitu, joget-joget kan gitu ya. Makanya ya nggak tahu ya. Karena tiap generasi itu ya itu tadi ya. Ya itu sih soal generasi. Ya itu baik. Ya. Terima kasih. Ya, ternyata pertanyaannya banyak puji Tuhan. Ya, pertanyaan pertama saya sampaikan, bagaimana caranya tahu bahwa kita sudah lepas dari kepahitan? Karena kadang kita merasa sudah mengampuni, sudah melepaskan pengampunan, tetapi kita tidak dapat melupakan, seperti itu. Ya, jadi kepahitan ini ya tidak bisa dilupakan saudara ya, tapi bisa dilepaskan. Gimana kita tahu kalau sudah lepas? Cuma satu, waktu kita mulai mengasihi dia, waktu kita mulai kasihan. Sakno ya orang ini ya, ini so masuk neraka ini gitu ya. Nah, ini salah satu contoh kata-kata yang kita itu membuktikan kita sudah mulai lepas. Kalau enggak, awas yo,
Satu waktu kamu tak sikat ya. Nah ini masih kepahitan. Tapi kalau sudah mulai, iya kasihan ya. Satu waktu dia nanti masuk neraka, aduh terus nanti hidupnya apa ya. Nah berarti kita mulai terlepas. Itu aja. Silakan Pastor Yohan. Iya, baik. Kalau saya simpel aja, bagaimana sudah lepas kepahitan? Kalau saudara ditanya, saudara sudah tidak ada emosional. Kalau saudara masih kepahitan misalnya gimana keluarga itu misalnya, gimana teman itu, terus saudara kayak, oh udah muncul emosi tuh, berarti ya belum masih kepahitan itu. Tapi kalau saudara jawabnya santai, simpel, ya itu udah lepas, itu aja. Itu Pak Tri. Baik, terima kasih Pak Sam, Ko Yuel. Pertanyaan berikutnya, apakah orang Kristen boleh dikremasi atau dibakar? Karena mengikat tanah kuburan sekarang kan sudah mulai habis. Dan pertanyaan berikutnya yang nyambung, yang hampir sama, apakah orang Kristen boleh memperingati 7 hari, 40 hari, sampai 1000 hari? Demikian Pak. Ya, kremasi sangat boleh ya. Memang ada beberapa doktrin ajaran, ya kita menghormati. Mereka pegang yang ajaran tulang Elisa, karena nanti mereka akan dibangkitkan. Jadi tulang-tulang itu akan bangkit. Jadi tidak boleh mereka dikremasi. Tapi kita sekarang berpikir, satu tadi kuburan susah. Kalau susah kubur di dalam rumah. Ya, yang kedua, lah bagi mereka yang kebakar. Dengan pesawat meledak, kebakar di rumah. Lah berarti kan kasihan tidak bisa dibangkitkan. Yang kita pegang dari sinode mengizinkan, kenapa? Karena kita punya tidak ada yang mustahil bagi Allah. Allah bisa bangkitkan. Biarpun itu sudah hilang ya, punah istilahnya karena terbakar. Jadi boleh. Jadi kalau nanti ada teman saudaranya saudara yang mungkin ya tidak mau dilayani kremasi, telepon kita aja. Nanti kita kirim Pastor Afat untuk melayani di sana ya. Dia soalnya kuat menghadapi api apapun gitu ya. Nah itu. Terus berikutnya untuk memperingati ya. Jadi ini kita lihat kadang iman seseorang gitu ya. Kalau saya secara pribadi ya sudah tidak ada itu mau 7 hari mau berapa. Tapi mereka kadang masih ada ucapan syukur, bersyukur. Ya macam-macam ya kita ikuti selama tidak ada penyembahan yang lain. Boleh, ya silakan. Nah, seperti itu ya Pak Tri. Silakan Pak Suryoel Ya, mungkin. izin menambahkan Bapak Gembala, ya tadi sudah dijelaskan oleh Bapak Gembala. Saya punya pengalaman waktu saya studi Alkitab di Singapura, itu kuburan dengan rumah lebih mahal kuburan Bapak Ibu Saudara. Jadi memang ada kalanya ada namanya dogmatika, ada dogma, ada etika-etika ya. Kayak tadi memang betul disampaikan oleh Bapak Gembala lah, kalau misalnya meninggalnya kebakar atau kecelakaan yang hangus, ya itu kan kita yakin Tuhan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Nah yang kedua saudara, perihal soal peringatan-peringatan. Kalau saya mau lebih gini ya, kadang-kadang banyak kita itu hidup masih suka ngultuskan. Saya kasih contoh ya. Saudara-saudara pakai kalung salib, itu cuman simbol, bukan artinya jimat. Nangkap maksud saya? Saudara pasang salib di rumah, itu bukan berarti setan, berarti kalau ada salib setan enggak masuk. Bukan saudara. Itu tanda bahwa saya bersyukur di atas kayu salib Yesus sudah menebus hidup saya. Sehingga saya tidak akan binasa tapi saya beroleh hidup yang kekal. Banyak saya temukan, loh kok kecelakaan padahal saya sudah pakai kalung salib loh. Loh ini salah saudara. Kalung salib itu sebagai tanda ini loh, saya bangga saya punya Yesus yang dimana salib itu kutuk dirubah jadi berkat. Saya kasih contoh lagi ya, karena tadi menyangkut Bapak Gembala sampaikan setiap jemaat kan imannya beda-beda. Saya kalau doakan orang sakit, saya nggak pakai minyak urapan. Karena saya percaya Roh Kudus sudah ada di dalam diri kita, kan kita itu bait Allah. Minyak pada perjanjian lama itu adalah Roh Allah, simbol Roh Allah. Lah banyak orang, loh Pak nggak didoakan pakai minyak urapan, kok saya nggak perlu minyak urapan. Karena apa? Karena Roh Allah itu sudah tinggal dalam diri kita. Nah banyak orang mengkultuskan, kalau nggak diolesi minyak nggak sembuh. Loh ini sudah salah ini saudara. Ini sudah salah. Tetapi ada terkadang jemaat yang memang, Pak tapi saya kalau nggak pakai minyak urapan saya nggak sejahtera. Ya saya oke baik, saya biasanya di mobil sedia, saya akan olesi misalnya gedung rumahnya, ya saya olesi. Tapi kalau saya pribadi, saya sudah enggak ngoles-ngoles begitu. Tapi memang kita ada setiap bulan sekali yaitu sebagai simbolis saja, bukan pengkultusan, tetapi sebagai simbolis ada pengurapan dari Tuhan kepada Bapak Gembala dan kepada umat, kepada jemaat di tempat ini gitu loh. Supaya saudara belajar jangan mengkultuskan ya. Saya masih banyak menemukan orang-orang itu, ya
di rumahnya patung salib besar-besar. Loh kenapa Pak kok patung salib? Kenapa Bu? Ya supaya setan nggak masuk. Wah ini salah. Setan itu nggak masuk. Kalau doa saudara kenceng dan saudara betul-betul hidup di dalam Tuhan, setan nggak akan berani masuk. Karena setan tahu Tuhan Yesus. Tapi setan nggak mau percaya Tuhan Yesus. Nah setan akan takut dengan orang-orang yang percaya kepada Yesus dan melakukan firman. Jadi itu ya saudara ya, kita perlu mulai belajar ya. Jangan suka lagi percaya kultus-kultusan. Ya, supaya kita betul-betul percaya kepada Tuhan Yesus ya. Amin. Ya. Ya, saya tegaskan aja. Jadi saudara, kuncinya cuma di tangan Yesus. Ya. Jadi mau pakai minyak enggak? Ya Tuhan Yesus sing nolong saudara ya. Jadi kuncinya di sana, gitu ya. Ya Pak Tri, silakan. Baik, terima kasih. Pertanyaan berikutnya, bagaimana kita tahu kalau kita sedang dalam kutuk? Apakah kejadian buruk yang terjadi berulang kali dan apakah kutuk keturunan itu bisa terjadi dalam kehidupan kita? Misal perceraian orang tua, KDRT dan lain sebagainya. Demikian pertanyaannya. Ya. Jadi saudara, waktu kita merasa kita sudah jauh dari Tuhan, nah itu dimulailah ada kutuk. Jadi kita yang koreksi sendiri. Tapi selama kita, Yesus ya ada dalam hidup kita, semua kutuk sudah patah. Begitu kita bertobat itu kutuk sudah ada. Tapi karena kita masih mempercaya kutuk itu ada, ya katut. Contoh ya orang tua aku kencing manis. Ya aku ya kencing manis. Lah padahal waktu kita sudah bertobat, sudah putus. Jadi mau orang tua kita darah tinggi, darah rendah, darah apa, yang penting darah Yesus sekarang. Ya, mau kencing manis, mau apa, itu sudah ada, patah. Tapi karena perkataan kita, ya terjadilah. Jadi semua sudah ditanggung Yesus di atas kayu salib. Nah jadi kutuk itu sudah ada. Tapi karena kita nanti jauh meninggalkan Tuhan, ya otomatis kutuk itu akan datang. Hanya itu. Ya, silakan mungkin Pastor Yohan. Ya, saya setuju sekali dengan Bapak Gembala. Jadi ketika kita hidup di dalam Yesus, kutuk itu sudah dihancurkan, sudah dipatahkan. Nah masalahnya banyak orang Kristen KTP ke gereja, tapi nggak hidup di dalam Yesus. Akhirnya ya kutuk itu menjadi aktif. Nah saya mau tambahkan begini saudara, ini yang saya temukan dalam kehidupan perjemaatan yang harus saya tumpas, saya rubah. Banyak orang kalau sakit, ini mungkin kutuk, ini mungkin Tuhan mencobai. Tuhan tidak pernah mencobai dan Tuhan tidak pernah ngasih sakit. Nah masalahnya orang sakit karena gaya hidup, kebanyakan. Contoh ya, saudara suka minum manis, gula darah sampai naik, akhirnya diabetes. Jangan ngomong Tuhan sedang mengasihi saya diabetes, enggak. Saudara yang membuat diri saudara diabetes. Saudara tahu kalau makan jeroan kolesterol, terus saudara makan terus, usus, rempelo gitu ya. Terus saudara makan ginjal gitu, terus saudara makan. Terus saudara mulai badan gak enak, kolesterol, sakit. Terus saudara ngomong, ya inilah Pastor Yoel, saya tahu Tuhan sedang mencobai saya. Enggak, Tuhan tidak pernah mencobai. Saudara yang mencobai diri saudara sendiri. Saudara tangkap gak? Ini kita belajar jadi jiwa yang dewasa, gak dikit-dikit nyalakno Tuhan. Suatu kali saya pernah mendoakan seorang yang stroke saudara, karena dia suka merokok dan minum anggur merah. Dia marah-marah, dia berkata, Tuhan itu jahat, saya sakit ini karena Tuhan. Saya tahu penyebab penyakitnya, saya datang dan saya berbisik, maaf, bukan Tuhan yang buat Anda sakit, tapi karena Anda perokok dan karena Anda suka minum anggur merah. Diem langsung, set. Saudara bisa nangkep poin saya saudara? Kalau sakitnya karena saudara, jangan nyalakno Tuhan. Ini kita belajar dewasa. Kita belajar begini loh, Tuhan itu tidak pernah mencobai. Baca Yakobus 1, yang mencobai itu si jahat. Jadi kita mesti rubah ya. Karena saya sering dengar, terkadang kalau kunjungan gitu, ngomongnya mesti, ya ini Tuhan lagi mencobai kami. Tuhan gak pernah mencobai loh. Justru Tuhan itu ada untuk menolong umatnya, yang saya katakan amin. Yang suka mencobai itu setan. Contoh ya orang pacaran, sudah dibilang ojo pacaran berduaan, ojo pacaran berduaan. Terus jatuh hamil di luar nikah, terus nyalakno Tuhan. Tuhan biarkan kami seperti ini loh. Ya saudara yang membiarkan dosa itu masuk karena apa? Setan sudah mengintip di balik pintu, saudara gak cepat-cepat lari. Saudara tahu Yusuf ketika Tante Poti mau melakukan tindakan tidak benar, apakah Yusuf lari di tempat? Enggak, lari dia.
jauh dari dosa. Masalahnya banyak orang Kristen lari di tempat, jatuh dia. Sudah jatuh menyalahkan Tuhan, kecewa sama Tuhan. Padahal yang salah siapa? Kecewanya gimana? Nah ini loh, kita belajar menjadi dewasa, saudara. Ya, baik. Ya, betul Pastor Joel ya. Jadi saya tekankan, Tuhan memang tidak pernah mencobai. Tapi kadang mengizinkan untuk kita dimurnikan. Ya. Misalnya ya kita hidup benar. Seperti Ayub. Nah hanya diizinkan sama Tuhan untuk memurnikan. Saudara merasa sudah benar aku ini, tidak apa-apa bertahanlah. Karena Tuhan pasti melakukan banyak yang ajaib. Tapi yang kedua, kadang Tuhan negor, ingat no. Jadi sakit itu diingat no. Ya, jadi satu peringatan. Tapi yang ketiga salah dewe. Yaitu tadi pola makan. Ya, pola makan, pola hidup. Nah ini sih nemen kakean pola. Nah ini saudara ya. Nah ini ya. Jadi perhatikan itu ya. Nah seperti itu Mas Riel ya. Silakan Koko Triudin. Baik, ini pertanyaan dari para jomblo. Oh kita mau ada biro jodoh loh. Iya. Ya 2 Desember nanti. Wah seru ini. Kalau kita menginginkan jodoh yang sesuai dengan yang kita doakan, apakah kita akan mendapatkan sesuai yang kita doakan? Berikutnya, bolehkah pasangan menikah beda usia jika perempuan lebih tua dari laki-laki mengingat Adam diciptakan terlebih dahulu? Ya. Itu Pak. Jadi yang pertama ya bisa dapat. Ya kan sesuai kriterianya Pak Tri ya. Ada teman saya sudah umur 40 ya. Kriterianya loh ya. Cantik, kaya, ya, tak salami sampai kiamat gak oleh kon ya. Ya gini loh saudara ya. Kadang bukan gantengnya, bukan cantiknya, tapi cocok. Itu yang paling penting. Jadi sebenarnya pacaran itu ya, itu nikah. Dalam arti 2 yang dinikahkan, dikawinkan. 1 roh dan jiwanya. Jadi kira-kira apa perbedaannya itu? Baru nanti di nikah kudus 3-3-nya. Tubuh, jiwa, roh. Nah jadi pacaran ya mulai sudah dicocokkan. Nah seperti itu ya pakai istilah ya dikawinkan, dinikahkan lah kecocokan itu. Tapi nanti di pernikahan kudus setelah itu baru 3-3-nya. Nah seperti itu. Terus berikutnya apa tadi Pak Tri? Usia. Yang perempuan lebih tua daripada. Iya, ya memang idealnya yang laki lebih tua. Karena perempuan itu ada masa-masa menopause dan lain sebagainya. Ya saya pernah lihat yang perempuan beda usia cukup jauh saudara ya. Hampir 16 tahun lebih tua. Ya akhirnya bermasalah. Ya karena mungkin yang laki masih muda gitu ya. Karena nikah ini kan seks bukan segalanya. Berapa tahun lalu teman saya itu menikahkan yang perempuan umur 71, yang laki umur 23. Jadi di konseling itu sampai teman saya gini, kamu gak salah tak? Enggak. Loh, kamu lihat apa sampai gitu ya. Ternyata yang perempuan punya kos-kosan. Nah ini kos rupanya papa mamanya tidak baik. Nah yang punya kos ini bisa memberikan kasih sayang. Jadi dia bilang, ya saya ini tidak nyari seks, saya nyari kasih sayang. Tapi waktu nikah akhirnya bermasalah sekarang. Nah seperti itu saudara ya. Jadi ya kalau beda sedikit tidak apa-apa. 1-2-3 tahun lah boleh ya. Nah itu seperti itu. Tapi ya terserah saudara, gitu ya. Itu ya Pastor Yael, boleh? Iya. Saya nambahkan yang soal usia ya. Ini dari survei saya ya, observasi saya. Biasanya gini ya, dalam pernikahan itu kepala keluarga suami ya. Tapi biasanya kalau istrinya lebih tua biasanya suaminya kalah. Biasanya loh ya, ini survei yang saya temukan. Kalau istrinya lebih tua, suaminya kena kremus biasanya. SSTI, suami-suami takut istri ya. Lah jadi kenapa itu bisa terjadi? Karena memang wanita dewasanya itu lebih cepat dari pria begitu ya. Sedangkan kalau pria
biasanya memang idealnya lebih bagus pria lebih tua. Tapi kalau memang kondisinya wanitanya lebih tua ya nggak apa-apa, tapi harus bisa berimbang secara emosional. Cuman dari saya temukan, biasanya kalau wanitanya lebih tua, suaminya kalah pasti. Biasanya, lebih dominan istrinya, biasanya. Itu yang saya temukan. Dari beberapa saya survei, observasi, kalah suaminya. Kelihatannya sih bareng, tapi kalah suaminya. Nah ini mesti hati-hati, tapi sarannya gimana? Kalau ada posisi gini gimana? Saran saya, istri jadi sokongnya, menyokong suaminya, bukan di depan orang istri lebih dari suaminya. Nangkep maksud saya? Istri ini lebih hebat, dikatakan istri lebih hebat. Suaminya nih, bukan di depan orang istrinya ngeremus suaminya, bukan. Tapi istri nyokong suaminya. Itu yang ideal. Tapi realita yang saya temukan, suaminya kena kerumus biasanya. Tapi saya percaya di Yestoya nggak ada, ini saya cerita di Kutub Utara. Gitu ya. Baik. Jangan lupa loh, 2 Desember ada Ya, Biro 2 Jodoh Desember, ya. flyernya ada ditampilkan. Kita ada Biro Jodoh Kristen Bapak Ibu Iya. Saudara. Nah ini ya. Yang nikah pun boleh datang untuk lihat, Iya. siapa tahu ada yang cocok buat anaknya Ya, ya. untuk nyari mantu ya. Kemarin ada yang tanya, apakah perawan suci boleh ikut? Wah ini. Oh saya bilang boleh aja ya, oh yang ikut aja. Tapi kan belum tentu dapat ya. Ya. Nah ini saudara ya, ya daripada dapat orang luar, kan lebih baik dapat orang sendiri. Nah itu ya, silakan papa mama yang punya anak, nah siapa tahu waktu datang terus kata, oh iya ini cocok ya gitu ya. Ya Pak Tri silakan. Para jomblo, tolong dicatat tanggalnya ya, 2 Desember jam 6:30, harinya hari Senin. Ini yang usia 18 lebih ya. Minimal 18. Nah, nanti mungkin kita buat yang usia 70 lebih ya. Loh, saudara tahu saya saya berapa bulan sekali pasti ke panti jompo ya. Pertama yang saya tanya ke pimpinannya, siapa bulan ini yang nikah? Loh dikawin no. Loh iya, cuma bedanya saya punya anak. Loh tidak dikawin no. Ono sing naik genteng ngirim surat ke oma ya. Duh bener ini. Nanti saudara boleh tanya ya. Nah, itu ya. Silakan Pak Tri. Baik, terima kasih Pak Samuel. Oh iya, kita masuk pertanyaan berikutnya tentang ketuhanan Yesus. Wah, tentang keselamatan. Lebih dalam lagi. Shalom Pak Samuel, shalom Goyuel. Saya mau bertanya, Allah menjadikan Yesus yang kamu salib itu menjadi Tuhan dan Kristus dalam saya bacakan aja Kisah Rasul 2 ayat 36. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Yang menjadi pertanyaannya, apakah Yesus sebelum disalib sudah jadi Tuhan atau belum? Dan pertanyaannya kedua, apakah keselamatan orang percaya bisa hilang? Ya, nah ini Pastor Yoel yang biasa di pendalaman Alkitab. Nah silakan Pastor Yoel. Ya izin Bapak Gembala. Ya, jadi yang pertama Yesus itu adalah firman yang menjadi manusia. Ya, Yohanes 1 ayat 1. Yohanes 1 ayat 1 itu juga adalah menunjukkan bahwa eksistensi Allah, Logos, Theos. Ya, firman, pada mulanya firman adalah Allah. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Boleh ditampilkan ayatnya? Nah, jadi ini menyatakan bahwa Yesus itu adalah Allah begitu. Yesus berkata di Yohanes 8 ayat 58 bahwa sebelum Abraham, Yesus sudah ada. Jadi Yesus itu bukan manusia yang dituhankan, bukan. Yesus itu adalah Tuhan yang menjadi manusia. Nah, kenapa Yesus harus jadi manusia? Karena untuk menebus dosa manusia, maka manusia ganti manusia. Nah, manusia nggak bisa menebus dirinya sendiri. Maka Yesus datang menjadi anak domba Allah yang disembelih dan darahnya untuk menyucikan, menebus dosa kita. Itu yang pertama. Terus pertanyaan selanjutnya ya, jadi Yesus itu Tuhan, jadi dalam kemanusiaannya Yesus juga ada keilahiannya. Ya, ada ilahi, ada manusia, ada kodrat, ada adikodrati. Nah itu kalau saudara mau belajar ada namanya kristologi untuk saudara memahami bagaimana Yesus dalam keilahiannya berjalan bersamaan dengan kemanusiaannya. Jadi 100% manusia, 100% juga ilahi. Nah sekarang, ini supaya cepat saja, saya mau bahas tadi soal apakah keselamatan kita bisa hilang. Nah ini ya, setiap
Gereja punya doktrin masing-masing, tapi kita mau kembali ke doktrin Gereja Betani Indonesia. Keselamatan itu tidak akan pernah bisa hilang, tapi kita bisa tolak. Maksudnya apa? Karya keselamatan Yesus di atas kayu salib itu tidak akan pernah bisa dibatalkan. Tapi saudara bisa menolak itu. Dengan cara apa? Tidak mau hidup di dalam Yesus. Saya kasih analogi ilustrasi yang mudah. Saya bawa nasi goreng, saya berikan kepada Pak Tri. Pak Tri, mau nasi goreng tidak? Ini saya buatkan buat Pak Tri. Pak Tri menolak. Oh maaf Ko Yoel, saya mau sop buntut aja. Pertanyaannya, nasi gorengnya hilang tidak? Tapi Pak Tri menolak keselamatan itu. Dengan cara dia pilih sop buntut. Yesus kan datang untuk untuk berkata apa? Percaya kepadaku, akulah jalan kebenaran dan hidup, betul? Tapi kan gak semua orang mau percaya Yesus. Gak semua orang mau hidup di dalam Yesus. Nah kalau kita baca Galatia dan Efesus, di situ dijelaskan bahwa kita selamat bukan karena perbuatan baik kita. Saudara jangan berpikir ya, saudara buat baik supaya masuk surga. Kalau saudara berpikir baik supaya masuk surga, sia-sialah apa yang Yesus kerjakan. Karena kita selamat bukan karena perbuatan baik. Karena kita diselamatkan, kita bisa berbuat baik. Nah itu yang benar. Iman menghasilkan perbuatan baik dan menghasilkan keselamatan. Jangan dibalik Bapak Ibu. Ada orang masih berpikir gini, saya kalau saya baptis supaya saya masuk surga. Salah. Karena saudara menjadi warga kerajaan surga, maka saudara baptis karena itu menjadi identitas baru saudara dan saya. Apa dalilnya? Saudara tahu penjahat di sebelah Yesus? Penjahat di sebelah Yesus tidak dibaptis. Tapi ketika dia berkata, aku percaya kepada engkau, kalau bahasa sederhana. Dan Yesus berkata apa? Hari ini juga engkau sudah bersama-sama dengan aku di Taman Firdaus. Firdaus Inggrisnya paradise. Paradise punya korelasi dengan heaven atau sorga. Nah jadi kalau saudara tanya keselamatan bisa hilang, jawaban saya tidak hilang tapi saudara bisa menolak. Apalagi caranya saudara menolak? Dengan saudara murtad. Dengan saudara tidak mau percaya kepada Yesus lagi. Maka kenapa saya katakan saya lebih senang berkata bahwa mari setiap hari jaga. Ada firman Tuhan berkata apa? Jagalah kerjakan keselamatanmu. Nah kerjakan keselamatan itu bukan saudara mengampuni supaya masuk surga, ibadah supaya masuk surga, doa supaya bukan. Kerjakan keselamatan itu adalah setiap hari kita mau hidup dengan Yesus, jaga-jaga terus. Aku jaga karena keselamatan hanya di dalam Yesus. Karena tidak menutup kemungkinan suatu hari saudara akan didatangi orang, kalau engkau tinggalkan Yesus, akan kukasih jabatan dan akan kukasih harta. Saudara jadi murtad kan? Saudara lepaskan Yesus kalau sudah terima itu. Maka hari ini kerjakan keselamatan artinya apa? Setiap hari saya mau hidup dengan Yesus. Jadi saudara paham sampai sini? Itu doktrin kita. Jadi doktrin kita adalah setiap hari kita harus hidup dalam Yesus. Kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Artinya apa? Setiap hari kita butuh pertobatan, ingat terus. Iya, saya butuh Yesus. Lah ada yang bertanya, loh Tuhan Yesus kan di atas kayu salib, sudah tebus dosa kita, tapi kok kita harus masih bertobat? Jawabannya karena saudara masih punya daging. Firman Tuhan berkata apa? Daging itu apa? Lemah, roh itu kuat dan penurut. Maka tugas saudara dan saya hari ini apa? Kuatkan roh apa? Kuatkan apa? Ya, kuatkan roh. Dengan cara apa? Sekarang saya tanya, kuatkan roh dengan cara apa? Dengan cara apa? Baca Alkitab, apa lagi? Apa lagi? Beribadah. 4B. Beribadah, berdoa, baca Alkitab, berkomunitas atau FA. Nah masalahnya, kalau saudara ke gereja cuman Paskah sama Natal, jangan heran kalau roh saudara padam. Dagingnya yang tambah menonjol. Makanya orang kalau gini ngalami masalah, saya tak mundur dari pelayanan, tambah padam saudara. Tambah lenyap saudara. Justru kalau saudara ada masalah, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan supaya api Roh Kudus membakar segala kedagingan itu. Maaf saya harus agak panjang karena ini doktrinal. Sehingga saudara paham jadi enggak bingung lagi ya. Kalau yang lain ada doktrin sekali selamat tetap selamat, ya sudah mereka punya pandangan silakan. Tapi kalau kita harus jaga, kerjakan keselamatan kita. Jangan kita jual apa yang enggak kita bisa beli, ya keselamatan. Kita kan enggak bisa beli, ya jangan kita jual kan begitu. Jadi setiap hari mari kita hidup setia. Seperti itu Bapak Gembala, mohon izin. Ya. Silakan Pak Tri. Pertanyaan berikutnya, apa perbedaan baptis percik dan baptis selam?
Berikutnya, saya itu seringkali mempertanyakan iman saya. Bagaimana saya bisa lebih yakin terhadap iman saya? Begitu Pak. Ya, bedanya baptis percik sama baptis selam. Ya. Jadi nek dipercik ya dipercik. Diselam ya pasti ditenggelamkan. Jadi saya tidak akan bicara karena itu punyanya doktrin orang lain ya. Nanti kita menjelekkan doktrin orang lain. Tapi yang jelas doktrin kita itu baptis selam. Jadi karena baptis selam ya saudara harus ditenggelamkan. Makanya Yesus keluar dari dalam air. Ya, Kisah Rasul sida-sida bersama Filipus, oh ini ada air. Maka sida-sida itu keluar dari dalam air. Nah itu doktrin kita. Jadi memang dibaptis selam. Tapi mungkin punya doktrin yang lain kita hormati. Ya. Nah tentang iman, Alkitab bilang bahwa iman itu muncul timbulnya dari mana? Dengar apa? Firman Tuhan. Jadi harus diawali banyak dengar firman. Nah karena ada ayat kita akan dituntun dari satu iman kepada iman berikutnya. Berarti iman ini harus dikerjakan. Jadi iman ini dilatih. Ya. Nah kalau sudah tidak pernah melatih iman kita tidak akan pernah menikmati kekuatan iman yang ada dalam diri kita. Jadi saudara cuma tahu dari firman tapi tidak pernah dipraktekkan. Ya tidak akan pernah terjadi iman itu. Jadi saran saya praktek gitu ya. Ya ini cuma sekedar cerita. Dulu saya bangun kampus, itu hanya seorang diri. Karena di kampus tidak ada yang bantu. Saya tidak punya jemaat. Karena kampus cuma mahasiswa, lulus putus. Ya. Tapi saya melatih iman saya. Dari tidak ada bisa sampai 3 lantai. Nah sekarang saya bangun, saya punya jemaat lebih dari 3.000. Masa dulu saya sendirian berani, sekarang tidak lebih berani. Nah karena saya sudah terlatih, saya berani ya. Makanya tadi malam, nah tiap Rebu, saudara ada Yestoya Revival, datang aja jam 7 sampai setengah 8 doa di sana ya. Nah tidak tahu ini berapa hari lagi mungkin mau dibongkar lagi nih. Karena untuk jalannya sepeda motor masuk 3 meter ya. Nah itu sudah mulai ancang-ancang mau dibongkar, tidak tahu nanti kita di mana, tapi kita terus akan berdoa di sana. Jadi dilatih gitu ya. Gitu Pak Tri. Silakan mungkin Pastor Yohan, cukup? Oh ya, silakan Pak Tri. Pertanyaan berikutnya Pak, bagaimana keselamatan di luar Kristen? Karena banyak orang di luar Kristen tetapi menghidupi ajaran Kristen. Nah, semua orang ciptaan Tuhan. Apakah mereka yang di luar Tuhan itu diciptakan hanya untuk binasa? Seperti itu Pak. Ya, jadi keselamatan ini kan individu ya, Allah menawarkan. Karena Allah memberi kita goodwill ya untuk kebebasan kita memilih. Jadi saya pakai standar Alkitab. Karena saya harus berdiri di atas Alkitab. Hanya di dalam Tuhan Yesus ada keselamatan. Jadi di luar itu tidak ada. Lupa ini orang ini baik. Saya tidak melihat baik dan tidak baik. Tapi start pertama harus percaya Yesus dulu. Tapi saudara, akhir hidup mereka kita tidak pernah tahu. Karena itu rahasia mereka, maksudnya yang meninggalin dengan Allah. Ada yang mungkin detik-detik terakhir dia ingat ada orang menginjili. Terus dia ingat, Yesus ampuni saya mau percaya kepadamu. Itu detik-detik terakhir, terus dia meninggal. Mungkin kita melihatnya, oh dia orang kafir. Dalam arti tidak percaya Yesus ukuran kita. Tapi di hadapan Tuhan enggak. Tapi sebaliknya mungkin dia setia sama Tuhan. Di akhir hidupnya dia kecewa. Loh aku ngelayani kok kayak gini. Meninggal dalam kekecewaan. Bisa jadi tidak masuk surga. Jadi itu rahasia. Makanya saya kalau ditanya, Pak ini papa mama atau pasti masuk surga enggak? Ya saya bilang ini urusan sama Tuhan. Makanya tadi Pastor Yoel bilang kerjakanlah keselamatan dengan takut dan gentar. Dalam arti saudara jaga baik-baik benar-benar itu ya. Nah seperti itu. Gitu Pak Tri, silakan Pastor Yoel, cukup. Ini ada yang curhat Pak. Oh iya, boleh om coba curhat aja. Ya, kata emak-emak iki sing curhat. Ini kayaknya, iya.
Bagaimana sebaiknya menyikapi satu atau dua orang rekan kerja yang berusaha mencari muka, keatasan demi jabatan dengan mencari-cari kesalahan orang lain, supaya dia terlihat paling baik dari rekan yang lainnya. Kekristenan memang mengajarkan supaya kita jangan sampai kepahitan, tapi banyak juga beberapa anak Tuhan yang secara tidak sadar itu kelakuannya membencekno terhadap orang lain. Mohon penjelasannya, Pak. Ya, ini curhat menjekno ini ya. Jadi gini saudara, kita pakai prinsip Alkitab dulu. Kalau dunia itu selalu bicara baik dibalas baik. Jahat dibalas jahat. Ini umum. Tapi ada yang lebih jahat, itu pekerjaan setan ya. Karena baik dibalas jahat. Tapi prinsip Alkitab tidak. Itu berulang kali ditulis bahwa jahat harus dibalas apa? Baik. Ya tadi yang curhat terjemahkan sendiri. Jadi kita biarpun diapano ya tetap berbuat baik. Karena ini memang prinsip Alkitab. Itu yang tidak masuk di akal kita. Tapi bisa dikerjakan karena memang ini pekerjaan Tuhan. Itu yang aneh. Ya, jadi jahat dibalas baik. Seperti itu. Saya kalau ngikuti daging ya sulit ya. Ya apa yang dijahati terus. Tapi ya sudah lah. Ya, ini lagi rame di Surabaya katanya saya beli tanah di Citraland, bangun gereja macam. Wah banyak yang telepon WA. Betul ya Pak bangun di. Saya gini, ya opo, saya bangun di Malang. Saya lo baru dengar dari kamu saya gitu ya. Ya tapi ya sudah, kita baiki saja gitu ya. Nah itu. Gitu Pak Tri, Pastor Yohan mungkin? Ya. Lanjut. Saya izin menambahkan Bapak Gembala, kita buka Alkitab kita di Mazmur 37 ayat 1 sampai 4 saya bacakan saja. Ini jawaban dari pertanyaan ini ya. Mazmur 37 ayat 1 sampai yang keempat. Dari Daud, jangan marah karena orang yang berbuat jahat, jangan iri hati kepada orang yang berbuat. Ayat yang kedua, sebab mereka segera lisut seperti rumput dan layu seperti tumbuh-tumbuhan hijau. Ayat ketiga, percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik, diamlah di negeri dan berlakulah setia. Ayat keempat, dan bergembiralah karena Tuhan, maka ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Saudara boleh terjemahkan dan aplikasikan sendiri dalam kehidupan saudara. Terima kasih. Iya, pertanyaan doktrin berikutnya Pak. Perjamuan kudus untuk anak usia 2 tahun diperbolehkan atau tidak? Kemudian bagaimana untuk mendapatkan bahasa roh? Karena seringkali kita meminta tapi kita belum mendapatkan. Nah ini Pastor Joel. Oh iya. Baik, mohon izin Bapak Gembala. Yang pertama boleh. Kalau anak itu sudah mengerti boleh, karena anak saya waktu 2 tahun sudah perjamuan kudus. Karena dia mengerti, saya memberikan pengertian tentang darah Yesus, tentang tubuh Yesus, tentang keselamatan Yesus. Itu semua nanti peran dari orang tua. Saya didik anak saya sejak kecil doa kepada Yesus. Siapa Yesus? Dia tahu juru selamatnya, Tuhannya. Jadi boleh, kalau saya boleh. Sejak 2 tahun anak saya sudah perjamuan kudus. Jadi kalau setiap perjamuan kudus anak saya kalau pelayan-pelayan lihat sudah memecahkan roti dan minum anggur. Karena dia tahu, dia dapat pengertian. Nah yang kedua soal bahasa roh saudara. Saudara harus minta. Nah ini banyak yang gak minta masalahnya. Tapi saya sudah, tapi saudara gak minta. Contoh kayak hari ini saya pelayanan di Mujizat Kesembuhan. Saya minta kepada Tuhan. Nah caranya minta gimana? Nah saudara kan dikatakan apa? Firman Tuhan berkata, carilah, mintalah, ketuklah. 3 hal, ask, seek, and knock. Gitu. Carilah, mintalah, dan ketuklah. Nah sekarang bagaimana saudara bisa dipenuhi Roh Kudus dengan tanda berbahasa lidah atau glosolalia? Saudara mesti minta. Nah bagaimana cara meminta? Nah saya informasikan. Saya dulu dapat karunia berbahasa roh SMP. Saya minta. Malam-malam jam 12 saya sujud di kasur kamar saya buka mulut saya. Nah masalahnya kalau baptisan Roh Kudus ketika saya doa, impartasi ya, buka mulut. Yang didoakan gak mau buka mulut. Untuk mengalami mujizat, bertindak. Iman tanpa mujizat, hakikatnya mati. Banyak yang ditumpang tangan. Padahal harus buka mulut. Katakan haleluya, puji Tuhan, bermazmur. Kau baik,
Haleluya, terima kasih Tuhan. Ketika engkau buka mulut dan penuh, tumpah itu. Ora basyandalama karalama ya basyandalama takaralama syandalama. Nanti kapan saya akan khotbah doktrinal tentang bahasa roh ya, supaya saudara bahasa roh bukan cuman sikiara landa. Itu menuntun saudara dalam pelayanan. Hari ini pelayanan saya butuh kekuatan Roh Kudus, mengusir setan, mendoakan yang sakit. Kemarin saya doakan ada jemaat, dulu jemaat autoimun saudara. Nggak, nanti seminggu saya saksikan, nggak bisa nekuk kemarin tangannya sudah sampai nangis, sampai ini saksinya Iman ya, sampai sujud, nggak bisa sujud saudara. Itu salah satunya adalah aplikasi dari bahasa roh, karena kita komunikasi dengan roh Allah. Nah jadi mesti minta, nah kalau saudara gak harus baptisan Roh Kudus, tapi saudara di rumah bisa minta buka mulut, mulai sujud belajar di ruang sendiri, kunci rapat-rapat. Terus saudara, oh haleluya, engkau sungguh baik, kasih setiamu untuk selama-lamanya, haleluya, haleluya, haleluya. Masalahnya ketika saudara bermazmur, mulutnya mingkem. Gak bisa kalau mulutnya mingkem, harus mulai buka. Saya sering di teens, anak-anak remaja ketika saya adakan baptisan Roh Kudus, beberapa yang mulutnya mingkem gak dapet. Yang buka mulut itu loh, bem, langsung dipenuhi Roh Kudus. Saya percaya itu awal mula dia akan mengalami perjalanan spiritualnya dengan Tuhan. Karena itu ada satu dimensi yang dibuka dengan Roh Kudus. Jadi saudara yang rindu, bertindak, minta. Kalau saudara maju, buka mulut, jangan cuma diem. Saya lihat kadang-kadang saya sudah ngomong, buka mulut, ya tetap diemi. Ya berarti kan gak mau. Jadi jangan bilang saya gak dapat, karena Anda gak minta. Begitu, mesti minta. Ini kapan saya akan khotbahkan tentang doktrinal Roh Kudus, karena saya tahu saudara berangkat dari latar belakang gereja yang beda kan, seringkali nabrakan doktrin, tapi kita ini di Yestoya, kita ada doktrin, nanti pelan-pelan akan saya kasih pengajaran supaya saudara tidak lagi ngajak debat, tapi saudara mesti ngerti, ya Yestoya ada sudut pandang, ada doktrin yang saudara mesti ikuti karena saudara berada di sini, begitu ya. Baik. Ternyata malam hari ini pertanyaan lebih banyak di doktrin Bapak Ibu ya. Ya, jadi nanti kalau ada waktunya nanti terbatas, Bapak Ibu yang mau bertanya tentang doktrin, langsung saja WA Pastor Yoel atau Pak Samuel, nanti pasti dijawab. Haleluya. Begitu. Ya, pertanyaan berikutnya. Dua pertanyaan terakhir ya Pak Tri ya? Oh, dua pertanyaan dua aja ya, terus baik. kita ini ya. Kita tahu dalam perjanjian lama, Elia dan Henok itu naik atau terangkat ke surga. Tetapi di Yohanes 3 ayat 13 Tuhan Yesus sendiri katakan tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada dia yang telah turun dari surga, yaitu anak manusia. Begitu. Iya, silakan Pastor John. Baik, ya jadi berbicara soal ketika Yesus berkata bahwa di Yohanes 3 ayat 13 ya, bahwa tidak ada seorang pun yang pernah naik ke surga. Ya jadi memang kita mesti lihat dalam bahasa aslinya, ada namanya Taman Firdaus, di mana ruang tunggu. Nah sejatinya kita semua kalau nanti sebelum kedatangan Yesus yang kedua kali, itu ada di ruang tunggu. Ya, jadi ya itu adalah Firdaus atau Paradise. Nah bicara di sini bicara tentang memang nanti pada akhir zaman baru semua akan berkumpul di sorga. Ya, karena kalau kita lihat di dalam Kejadian, memang ketika Tuhan menciptakan langit, langit itu dalam bahasanya adalah heavens, ada tingkatan-tingkatan daripada surga. Ya. Nah Elia dan Henok yang dimana mereka tidak mengalami kematian. Ya, kita yakin mereka sudah ada di ruang tunggu. Ya, jadi memang sejatinya kalau bahasanya itu, kalau yang tidak percaya Yesus mereka ada di Hades atau Sheol. Sedangkan yang percaya Yesus ada di Taman Firdaus. Yang dimana ketika nanti akhir zaman ya selesai semua, yang tidak percaya Yesus dibakar bersama dengan iblis di neraka. Iblis akan ikut dibakar, sedangkan yang percaya Yesus akan ke langit baru, bumi baru, Yerusalem baru. Jadi seperti itu. Memang kalau kita ya bahasa gampangnya sekarang yang kita kasihi sudah bersama-sama di sorga. Tapi sejatinya ya di ruang tunggu begitu. Tapi kan kalau kita ngomong, Bapak Ibu Saudara yang kita kasih masih di Taman Firdaus, masih menunggu nanti kedatangan. Nah ini kita enggak khotbah penghiburan, malah ngajar 2 SKS di situ kan. Jadi sebab itu ya karena tujuan akhirnya kan surga begitu. Seperti itu Pak Tri, Bapak Gembala. Ya. Baik, pertanyaan berikutnya. Terakhir berarti ya. Ya. Ada teman yang bertanya kepada saya, apakah boleh orang Kristen memberikan riba? Karena gini, ketika dia meminjam uang karena butuh ya, terus dia sampaikan, wis tambah ono wis bunga wis. Seperti itu Pak Sam. Ya,
Jadi selama deal ya, jadi setuju sepakat, itu boleh. Satu, tapi nek saya loh ya pribadi, ya lebih baik jangan. Itu jauh lebih baik. Tapi beberapa teman itu ada yang memang baik, wis aku deposito sekian, wis ganti tok bunga deposito tok. Kamu ya tidak pakai agunan no. Ada yang begitu, nah itu masih masuk akal. Karena dianggap kan sama gitu Pak Tri. Tapi selama itu tidak memberatkan, deal itu boleh. Jadi selama deal loh ya pokoknya. Dia punya proyek, dia jelas tahu bahwa proyek ini akan untung 30%. Terus dia minjem, kasih bunga 2,5. Dia kan masih bisa hitung. Menurut dia masih masuk akal. Dan selama dia setuju, buat saya tidak masalah. Gratis pun, ya murah pun, kalau tidak deal, buat saya tidak boleh. Misalnya saya jualan, loh menurut saya beli kok mahal ya. Tapi mau, deal. Tidak boleh dia nanti keluar bilang, wah aku diperas gini, tidak bisa. Sebaliknya, wes kita bawa ya, lu notai, bikin no, wes gampang, gowon, bawa. Mari gitu terus ditagih, masih murah. Buat saya tidak boleh, karena tidak deal. Nah itu sangat berbahaya nanti. Tapi selama deal tidak pusing. Terus apa boleh Pak anak Tuhan ngambil untung banyak? Loh ya sangat boleh, berkat Tuhan selama dia mau. Kamu punya modal 1.000 bisa jual 1 juta selama itu deal dan dia mau dan dia bisa terima dengan baik, tidak masalah. Nah seperti itu Pak. Silakan Pastor Yoel mungkin. Ya, dari saya cukup Bapak Gembala, terima kasih. Ya pokoknya deal loh ya. Baik Bapak Ibu, karena keterbatasan waktu kita mengakhiri talkshow kita malam hari ini. Tolong bisa dibantu menampilkan nomor Bapak Gembala dan Bapak Wakil Gembala. Bapak Ibu bisa screenshot. Kalau ada pertanyaan yang mungkin belum sempat saya bacakan, nanti bisa langsung WA. Seperti itu. Nah, tolong dicatat Bapak Ibu. Silakan ya, hubungi saya enggak apa-apa. Tadi kita juga ada saudara kita dari Bali ya. Jadi WA saya langsung saya balas. Dia bilang berhari-hari saya berpikir Pak, apa mau Pak Samuel ini saya hubungi. Ternyata saya WA sebentar kok sudah saya telepon langsung. Kenapa? Ya karena ada sakit dan lain sebagainya ya. Jadi maksud saya kadang pas saya pelayanan gini ya tidak bisa balas. Ya nanti gitu ya. Kadang naik kemalaman ya besok. Tapi percayalah saya sama Pastor Yoel siap melayani saudara. Ya dengan segala keterbatasan ya. Tapi ada memang rekan hamba Tuhan yang mungkin ini jadi privasi. Ya tidak apa-apa kita menghormati ya. Jangankan saudara, saya foto minta sama hamba Tuhan aja ada yang tidak mau. Cuma foto lo gak kalong ya. Ya kecuali foto terus kopengnya hilang. Nah ini ya. Nah, itu ya masing-masing orang punya prinsip. Kalau saya prinsipnya ya selama saya hamba Tuhan ya sampai mati. Saya kacung, ya kacungnya Tuhan ya hamba untuk melayani saudara. Kalau saya tidak mau seperti itu ya saya harus berhenti. Saya pindah sekuler baru bisa jadi bos. Tapi kalau selama label saya hamba Tuhan ya saya harus siap melayani saudara. Bayangkan ada jemaat mau ketemu gembalanya lo nunggu 4 bulan. Kadang setahun. Saya gini, angel ya. Saudara ketemu saya di mana aja boleh. Ya, apalagi nih bawa jajan, saya paling suka. Ya. Gitu ya Patri, Pastor ya. Oke. Oh iya, kita tutup dalam doa ya. Nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan apa, boleh ke Pastor Yoel, ke saya boleh. Saya terbuka ya. Kami percaya Tuhan, talkshow kami malam ini mendatangkan berkat buat kami. Kami percaya Tuhan Engkau baik buat kami. Ada banyak perkara ajaib Tuhan akan lakukan dalam hidup kami. Berkati Pastor Yoel juga hambamu, kami semua malam ini. Yang mendengar juga lewat YouTube, online, semua diberkati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati ya.